Salah satu kelebihan dari Creator Studio Facebook adalah fitur unggah beberapa video, di mana dalam satu kali sesi unggahan, kita bisa mengunggah maksimal 50 video sekaligus. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutornesia bersama saya Gilbert. Dan di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengunggah lebih dari satu video di Creator Studio Facebook. Dan jika nantinya ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi dan saling bertukar informasi di sana. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Pertama, teman-teman masuk ke Facebook dulu. Lalu klik halaman, kemudian klik Creator Studio. Dan di beranda Creator Studio Facebook ini, teman-teman klik unggah video. Lalu akan muncul 3 pilihan. Teman-teman kemudian klik beberapa video. Lalu tunggu sesaat, akan muncul layar baru. Kemudian teman-teman klik unggah video. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih beberapa video. Bahkan kita bisa memilih sampai 50 video. Karena 50 video itu adalah batas yang diberikan Facebook dalam satu kali sesi unggahan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada 100 video, artinya itu 2 kali sesi upload, masing-masing 50 video. Sebagai contoh, di sini saya hanya akan memilih 2 video saja. Lalu di bagian kanan bawah, klik open. Dan sekarang kita bisa lihat proses unggahannya sudah mulai berjalan. Dan kalau misalnya teman-teman lupa, kalau masih ada satu video yang belum diupload, di bagian atas, klik tombol tambahkan video lainnya. Lalu pilih videonya. Selanjutnya, klik open di bagian kanan bawah. Nah, kita bisa lihat video terakhir juga sudah berjalan dan sama sekali tidak mengganggu 2 video pertama yang sudah diunggah duluan. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada video yang lupa diunggah, silakan lakukan cara yang sama ya. Lalu sambil menunggu status unggahannya mencapai 100%, kita bisa langsung menambahkan kelengkapan videonya. Misalnya di bagian keterangan video, klik, lalu tambahkan deskripsi. Kemudian klik selesai. Kemudian kita pindah ke kolom label, klik. Lalu di kotak kosong, teman-teman klik lagi. Lalu akan muncul pilihan label yang sudah disediakan oleh Facebook. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan nantinya video yang teman-teman upload itu temanya tentang apa. Sebagai contoh, video yang saya upload ini soal tutorial. Maka, saya akan sesuaikan tema videonya dan memilih edukasi dan learning. Klik. Lalu kita pilih lagi spesifiknya apa. Klik. Dan di sini kita bisa tambahkan lebih dari satu label ya. Jadi fungsi label ini adalah untuk mempermudah mesin Facebook untuk mengkategorikan video kita. Jadi, ketika misalnya ada orang yang sedang menonton video soal tutorial internet download manager, maka Facebook juga bisa merekomendasikan video kita ke orang itu. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita pindah ke opsi penerbitan. Pertama, tempat video ditampilkan. Kita scroll ke bawah. Di sini ada 3 opsi penerbitan. Pertama di kabar beranda, artinya video kita akan didistribusikan di kabar beranda orang-orang yang menjadi follower halaman kita. Kemudian yang kedua, tampilkan di watch. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Facebook Watch itu seperti apa, nah di sini saya masuk ke Facebook dulu. Kemudian di bagian kiri, klik watch. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan semua konten kreator Facebook itu akan menampilkan videonya di sini. Karena di sini bisa dimonetisasi atau bisa kita sematkan iklan.
Jadi seperti itu ya. Ketiga, kita memberikan izin ke pihak ketiga untuk menyematkan video kita. Teman-teman bisa pilih salah satunya atau pilih ketiganya. Setelah itu, klik simpan. Kemudian kita pindah ke menu keterangan. Jadi keterangan itu bahasa lainnya adalah subtitle ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat keterangannya dibuat secara otomatis menggunakan bahasa Indonesia dengan nilai akurasi yang tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman menonton video di Watch Facebook, kita bisa mengaktifkan keterangan atau subtitlenya. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, centang pada kotak. Artinya, subtitle di video kita tidak akan tersedia sebelum kita meninjau apakah subtitlenya sudah cocok atau belum. Lalu di bagian bawah klik tombol tinjau. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Di setiap kolom subtitlenya, kita bisa langsung mengedit atau memperbaiki jika ada kalimat yang salah. Kalau sudah selesai, klik simpan. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini, video saya diterjemahkan secara otomatis ke 9 bahasa. Nah, di sini juga kita bisa menghapus subtitlenya, atau jika teman-teman membuat subtitle secara manual, maka teman-teman bisa unggah di sini untuk disematkan di video yang teman-teman unggah. Lalu di bagian bawah, klik simpan. Selanjutnya kita ke menu tampilan 360. Di bagian pojok atas, klik tombol mode 360. Lalu kita lihat pratinjaunya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan menu ini, teman-teman klik kembali tombol mode 360-nya. Lalu klik simpan. Selanjutnya, kita ke menu polling. Di bagian bawah, tekan tombol buat polling. Dan menu ini juga berfungsi untuk menambahkan interaksi di video yang teman-teman unggah ya. Jadi orang-orang bisa berpartisipasi untuk memberikan suara terkait dari pertanyaan yang nantinya teman-teman akan lampirkan di video. Lalu di bagian kanan, di kolom paling atas, teman-teman masukkan pertanyaan utama. Lalu di opsi pertama dan kedua, teman-teman silahkan masukkan pertanyaan spesifik. Kemudian ke pengaturan waktu. Jadi pengaturan waktu ini berfungsi untuk mengatur kapan polling ini akan muncul dan berakhir di video yang teman-teman posting. Sebagai contoh, pada titik mulainya, saya akan tentukan di detik ke-59. Lalu di titik berakhirnya di menit pertama di detik ke-59. Jadi teman-teman bisa lihat posisi pollingnya dalam video akan muncul di sini. Kemudian terbitkan hasil. Pilihan pertama setelah memberi suara. Artinya hasil pollingnya akan langsung terbit setelah penonton memberikan suara. Lalu di pilihan kedua, jadwalkan. Artinya kita bisa menentukan seberapa lama pollingnya akan berlangsung. Kemudian di opsi ketiga, tidak pernah. Artinya pollingnya akan terus berlangsung dan orang-orang yang menonton video teman-teman akan bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan suara terkait pertanyaan yang teman-teman berikan ya. Lalu klik simpan, kemudian klik selesai, kemudian klik simpan. Selanjutnya kita pindah ke menu info pelacakan. Nah, di sini kita bisa tambahkan kategori atau jenis videonya, tentu disesuaikan dengan tema video yang kita posting. Dan di sini labelnya juga bisa lebih dari satu. Kemudian ID universal, ini opsional,
artinya bisa diisi, bisa juga tidak. Lalu klik simpan. Kemudian menu daftar putar. Scroll ke bawah, lalu tambahkan daftar putar, klik pilih daftar putar. Kemudian klik buat daftar putar. Jadi daftar putar ini untuk mengkategorikan video kita ke dalam satu tema yang sama. Misalnya kalau teman-teman membuat cerita bersambung dari episode 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada kolom ini kita kasih judul, kemudian keterangan videonya, lalu gambar. Kalau sudah selesai, klik buat daftar putar, lalu simpan. Selanjutnya menu serial. Jadi di sini masih kosong karena saya belum pernah buat. Jadi kalau misalnya saya buat nantinya di daftar putar, maka video itu akan muncul di menu serial ini. Jadi ini kita tutup. Sekarang kita bisa lihat status unggahannya sudah selesai. Kemudian kita ke opsi penerbitan. Klik tombol simpan sebagai konsep. Lalu di sini akan muncul beberapa pilihan. Teman-teman silahkan pilih. Sebagai contoh, video soal tutorial IDM ini akan saya simpan sebagai draft. Lalu video kedua akan saya terbitkan sekarang. Selanjutnya di video ketiga akan saya jadwalkan. Setelah itu, simpan perubahan dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu kita ke galeri konten. Dan di sini teman-teman bisa lihat status masing-masing videonya ya. Dan sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.